dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, bangkit berdiri semuanya. Kita akan yel-yel. Sudah siap yel-yelnya? Ikuti kakak ya. Yesus cinta aku, aku cinta Yesus. Kita ulang lagi. Yesus cinta aku, aku cinta Yesus. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi kembali. Hari ini kita bertemu dengan Tuhan Yesus melalui puji-pujian. Dan tentunya dengan sukacita. Kita bernyanyi lagu Oh Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ketemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Adik-adik duduk yang manis. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami dapat kembali Tuhan beribadah kepadamu di hari Minggu yang sukacita ini. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang taat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kita semua yang mengikut Tuhan Yesus disebut anak raja. Mari kita bernyanyi lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita
Adik-adik yang Inang kasihi, kita akan mengucapkan titah kita. Kita duduk yang manis, lipat tangannya, sama-sama kita ucapkan, tidak usah terburu-buru ya. Titah kita pada hari ini dari Matius 10 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sekali lagi Inang ucapkan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lipat tangannya, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Bolehkah adik-adik memilih-milih sayang pada seseorang? Tentu tidak boleh ya. Seperti lagu ini, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Adik-adik yang Inang kasihi, kita semua bangkit berdiri. Kita lipat tangannya. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang diucapkan oleh semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita sama-sama mengucapkan ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi bersama anak sekolah minggu Propela dengan lagu Yesus Cinta Anak-anak. Duduk yang manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam ibadah kami. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang tinggal di hati pikiran kami bersama anak-anak kami yang ada di rumah, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Inang yang membacakan, adik-adik yang di rumah diperhatikan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Burung pipit yang kecil
dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Wah, burung kecil juga dikasihi Tuhan. Terlebih siapa katanya adik? Anak kecil. Nah, di sini ada Inang bawa sesuatu loh. Nah, mau tahu apa isinya ini? Mau tahu? Oh iya, mau tahu. Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Apa isinya? Wah, apa ya? Wah, siapa yang tahu apa ini? Uang koin 500 rupiah. Nah, apalagi yang ada di dalamnya? Wah, ini pasti tahu semua. Uang berapa ini? Uang kertas 20.000 rupiah. Nah, adik-adik, kalau disuruh milih, mana yang adik-adik pilih? Pasti akan memilih yang lebih besar ya, 20.000 ya. Inang juga mau. Nah, seringkali yang ini, koin yang kecil ini, kita anggap sepele, tidak dihargai. Nah, seperti itu juga adik-adik yang ada di rumah yang dialami anak-anak kecil. Mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Adik-adik yang di rumah, kita tadi sudah menyaksikan video bagaimana Tuhan Yesus menghargai, mengasihi anak kecil. Wah, hari ini kita pasti bangga loh adik-adik. Karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi, mencintai, menghargai anak-anak kecil, termasuk adik-adik yang ada di rumah.
Sering adik-adik alami juga atau rasakan atau dengar tidak dihargai oleh orang dewasa. Contohnya seperti ini. Dah sana, ini ada urusan orang dewasa, urusan orang tua, jangan ada di sini. Nah, pasti adik-adik hatinya sedih, ya kan? Nah, hari ini firman Tuhan, adik-adik jangan sedih. Karena apa? Hari ini Tuhan menghargai adik-adik yang di rumah, mengasihi adik-adik yang ada di rumah, mencintai adik-adik yang ada di rumah. Kenapa ya Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak kecil atau termasuk anak-anak yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah? Yang pertama, Tuhan Yesus menghargai anak-anak kecil karena kepolosan hatinya, kemurnian hatinya. Yang kedua, karena anak-anak kecil itu sangat jujur. Yang ketiga, karena anak-anak kecil itu penuh dengan semangat. Nah, adik-adik, itu makanya Tuhan Yesus sangat menghargai adik-adik yang ada di rumah, anak-anak kecil seperti video kita tadi. Bukan seperti murid-murid tadi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak kecil karena kepolosannya. Artinya di dalam hatinya itu tidak ada pikiran yang tidak baik. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, pasti itu yang dikatakan, pasti itu yang disampaikan. Itu artinya bahwa anak-anak kecil itu hatinya murni, hatinya polos. Ya, tapi adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak kecil tadi, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mencintai atau menghargai orang dewasa. Tuhan mengasihi semua umat manusia, terlebih orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengasihi orang tua kita, mengasihi opung, mengasihi namboru, tulang, semua dikasihi Tuhan, semua dicintai oleh Tuhan. Bukan berarti hanya adik-adik kecil itu tadi yang dihargai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, artinya adik-adik harus mengasihi, menghormati orang yang lebih tua dari adik-adik. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi semua. Jadi adik-adik juga harus lebih mengasihi orang tua kita. Harus lebih mengasihi orang yang lebih tua dari kita. Lebih mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik juga tidak boleh pilih-pilih teman ketika bermain. Mau warna kulitnya hitam atau putih, mau rambutnya lurus atau keriting, mau hidung pesek atau hidung mancung, adik-adik yang di rumah harus mengasihi, harus bermain bersama tanpa pilih-pilih kasih. Nah, itulah artinya bahwa kita mengasihi orang yang lebih dewasa dan juga terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus peduli kepada semua orang, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, atau kepada teman. Contohnya, adik-adik mau menjaga adiknya. Jangan dibiarkan ketika adiknya menangis, mama sedang sibuk memasak di dapur. Harus peduli. Kemudian adik-adik juga harus peduli ketika orang tua kita
memanggil kita. Jangan pura-pura tidak didengar. Kadang-kadang ada yang tahu itu, adik-adik yang di rumah, supaya tidak didengar suara mamanya memanggil, supaya dia tidak disuruh oleh orang tua, pakai headset, taruh ke telinganya. Sehingga kalau dipanggil tidak dengar. Itu tidak baik, itu tidak dicintai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak suka seperti itu anak-anak, tetapi harus peduli. Nah, firman Tuhan juga hari ini adik-adik yang ada di rumah, bahwa anak-anak kecil yang ada di firman tadi, yang ada yang kita tonton di video tadi, termasuk adik-adik yang ada di rumah, adalah pemilik kerajaan surga. Wah, istimewa ya, pemilik kerajaan surga. Aduh, senangnya adik-adik yang ada di rumah pasti merasa bangga ya, bahwa adik-adik yang ada di rumah itu pemilik kerajaan surga. Itulah harapan kita. Itulah harapan yang utama di dalam kehidupan kita. Kita harus menuju ke surga. Siapa yang mau masuk surga? Ayo. Wah, semua. Ya, pintar. Semua mau masuk ke surga. Tapi adik-adik, tidak sembarangan masuk ke surga. Ada syaratnya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghargai, mengasihi Tuhan anak-anak. Karena anak-anak itu adalah hatinya polos, hatinya murni, jujur, tulus, semangat. Nah, itu yang harus dipertahankan adik-adik semua. Supaya apa tadi? Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Adik-adik yang ada di rumah harus tetap semangat, walaupun tadi ada tantangannya. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Mama atau papa mengatakan seperti ini, udah minggu depan aja ibadahnya, mama lagi sibuk, ada acara. Wah, adik-adik harus mengatakan, aku harus ibadah dulu, aku harus berjumpa sama Tuhan Yesus dulu. Harus berani ya adik-adik. Nah, itu yang disukai oleh Tuhan dari adik-adik. Jangan mau harus ibadah dulu, supaya apa adik-adik? Kita tadi bisa masuk surga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya setiap anak-anak tetap mempertahankan sifat-sifat baik yang ada di dalam diri setiap anak-anak. Apa itu tadi adik-adik? Yang pertama harus mempertahankan, yaitu kepolosan hati, kemurnian hati. Kemudian yang kedua harus mempertahankan di dalam kehidupan, yaitu kejujuran, keterbukaan. Yang ketiga harus mempertahankan di dalam diri adik-adik, yaitu ketulusan atau semangat. Jadi harus semangat berjumpa kepada Tuhan Yesus. Sama seperti anak-anak yang di video kita tonton tadi. Mereka semangat untuk berjumpa kepada Tuhan Yesus. Walaupun ada tantangannya, walaupun ada yang melarang. Yuk adik-adik, kita sama-sama mengatakan seperti ini ya. Tuhan Yesus mengasihi aku dan kamu. Coba sekali lagi nanti, dan kamunya itu coba disampaikan, kalau ada di kiri atau di kanannya abang atau adik, disampaikan seperti ini, dan kamu. Nah ayo diulangin sekali lagi. Tuhan Yesus mengasihi aku dan kamu. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Mengajarkan kami bahwa kami harus memiliki dan mempertahankan sifat-sifat yang murni yang ada di dalam diri kami, di dalam diri anak-anak kecil ini, adik-adik yang ada di rumah. Mempertahankan ketulusan hati, kepolosannya,
mempertahankan keterbukaan, mempertahankan semangat mereka untuk selalu berjalan menuju Tuhan Yesus, untuk selalu bersemangat bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan-Nya. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, menuju kerajaan surga. Karena kami adalah pewaris kerajaan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankan sifat-sifat baik yang sudah ada di dalam diri setiap anak-anak, mencerminkannya melalui sikap dan perilaku mereka setiap hari. Kami percaya itu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati setiap orang tua anak-anak kami. Berkati mereka, kuatkan mereka, berikan kekuatan untuk mengajar, mendidik anak-anak yang sudah Engkau titipkan bagi setiap keluarga, sehingga mereka juga menghargai, mengasihi, mencintai anak-anak yang sudah Engkau titipkan bagi mereka. Pada hari ini juga Tuhan, kami tidak bosan-bosannya berdoa menyampaikan situasi yang kami alami pada saat ini Tuhan. Kami masih khawatir, kami penuh kegelisahan karena pandemi ini tak kunjung sembuh, tak kunjung hilang. Tapi itu semua sepengetahuan Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik buat kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Peliharalah kami Tuhan, supaya kami jauh dari penyakit itu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa situasi ini akan Tuhan pulihkan pada hari di mana Tuhan mengizinkannya. Kami serahkan semua Tuhan. Ampunkan dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita bernyanyi lagu Berilah Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, karena Engkau memelihara kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai mengakhiri boleh berjalan dengan baik. Di sini Tuhan kami mengumpulkan persembahan kami. Terimalah Tuhan dengan suka hati yang akan dipergunakan oleh gereja-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kreativitas kita hari ini tentang Yesus cinta anak-anak. Bahan-bahannya sebagai berikut. Cara membuatnya, adik-adik ambil kertas putih, kita buat pola gambar bola dunia. Contohnya seperti ini. Lalu adik-adik ambil lagi kertas putih, kita buat gambar lingkaran 8. Nah, di lingkaran 8 nanti adik-adik bikin satu persatu gambar wajah adik-adik, ya. Contohnya seperti ini. Kemudian adik-adik gambar bola dunia tadi adik-adik warnai. Setelah diwarnai, adik-adik boleh tulis pakai pensil warnanya juga boleh. Jesus love the little children. Ya, setelah semua diwarnai, adik-adik tulis Jesus love the little children. Adik-adik gunting. Nah, setelah adik-adik gunting, nanti kalau ada adik-adik punya kertas Concord atau buffalo, adik-adik tempelkan supaya dia keras, ya. Lalu adik-adik ambil lagi gambar wajah adik-adik yang adik buat tadi, adik-adik warnai. Setelah diwarnai, adik-adik gunting satu persatu. Setelah digunting, diwarnai, adik-adik kasih tempel ke kertas Concord tadi juga, sama seperti bola dunia tadi, ya. Nah, setelah adik-adik tempel satu persatu, baru adik-adik bolong di tengahnya, ya, di tengahnya, ya, supaya kita bisa mengikat pita atau tali. Nah, satu persatu adik-adik ikat. Nah, setelah itu nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Ya, sudah selesai kalian kerjakan, foto hasil kalian supaya adik-adik bisa kirim ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Selamat mengerjakan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.